Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Keadaan rumah tangganya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Masih cinta sama suaminya seperti hari pertama bertemu? Alhamdulillah. Nggak ada orang ketiga kan Bu? Insya Allah. Pernah diganggu tapi apa enggak? Sekali apa 2 kali sama orang ketiga? Enggak, iya, enggak. Di depan TV ngomong enggak aja lah ya. Yang penting biar aman Ustaz. Kenapa Ustaz Maulana? Kenapa? Ada apa Ustaz Maulana? Kenapa Ustaz Maulana? Kenapa? Saya mewakili ibu-ibu yang ada di rumah. Oh. Lagi nonton nih. Oh. Gimana perasaannya ketika ada wanita lain masuk ke dalam rumah? Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Tapi Ustadz Maulana, namanya kabar pelakor. naudzubillah min dzalik artinya perebut laki orang. Tapi kabar baiknya katanya kalau istri punya rasa curiga, terus tiba-tiba kecium dan ketahuan, itu katanya tandanya Allah sayang sama kita. Bener apa enggak? Tapi akan kita bahas nanti. Dulu. Ya. Kenapa sih ngomongnya ini pagi-pagi? Memang temanya apa hari ini? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah perempuan yang datang tanpa diundang. Sebelum kita belajar sama guru-guru Ustadz Syam. Ye. Seorang wanita itu, nih saya mewakili ibu-ibu yang pernah tersakiti ya. Konon katanya ketika suami menjalin hubungan dengan wanita yang tidak diundang ini, itu karena dia sudah tidak melihat kecantikan yang ada dalam istrinya. Jadi nyari cantik yang lain di luar atau mencari kelebihan yang lain di luar. Benar apa enggak sih dalam pandangan Islam dan dalam pandangan seorang laki-laki seperti apa? Silakan. Terima kasih Kak Caca, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarkah katanya saat setelah menikah suami itu melihat istrinya menjadi sosok yang biasa saja, berbeda sebelum saat menikah, sehingga kadang suami nekat mencari orang ketiga dan mencari yang lebih cantik daripada istrinya. Subhanallah. Maka ketahuilah bahwa pernikahan itu kembali lagi bahwa menikah dalam Islam bukan sekedar seremonial, menikah dalam Islam bukan sekedar megah-megahan, menikah dalam Islam bukan sekedar sesuatu untuk bersilaturahim mengundang orang, tapi pernikahan itu adalah ibadah, dan namanya ibadah mesti diganggu oleh syaitan. Kita yang sholat 5 menit, 10 menit, 15 menit, sholat saja, ibadah yang singkat, ibadah yang ringkas, betapa banyak godaan syaitan di dalamnya. Apalagi pernikahan yang disebut dengan ibadah seumur hidup, maka setelah halalnya datanglah syaitan untuk menggoda manusia, menggoda istri, menggoda sang suami, sehingga beberapa tips dalam Al-Quran yang ditekankan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, makanya laki-laki beriman tugasnya menundukkan pandangan, wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Bukan hanya laki-laki yang diperintahkan, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, perempuan pun menundukkan pandangannya, tidak selalu melihat suami orang, banding-bandingkan dengan suami sendiri, tidak melihat istrinya orang,
dia bandingkan dengan istri sendiri. Sehingga datang godaan syaitan yang mengganggu daripada ibadah rumah tangga itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, dicatat ya jamaah, dicatat nih bapak juga yang lagi nonton di rumah dicatat ya. Matanya ini nunduk, kalau ada cewek cantik bukan ngelihat, nunduk ya, bukan ditontonin, tunduk. Laki-laki begitu bukan? Masya Allah. Begitu, jadi kadang-kadang istiqomah. bukan salah perempuannya, kadang-kadang laki-lakinya aja kurang bisa nunduk kadang-kadang itu, subhanallah. Sekarang kita lanjut belajar bersama dengan Ustadz Afifuddin. Ustadz nih emosi saya kok jadi agak bagaimana gitu rasanya pagi ini ya. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan seorang istri kalau tahu subhanallah naudzubillah min dzalik terbukti bahwa suaminya kena godaan orang ketiga. Bener ada, beneran. Bener itu ada begitu. Nah itu boleh nggak tuh istri tuh langsung cari tahu terus apa yang harus dilakukan pertama kali? Silakan. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik buat kita semua. Alhamdulillah. Langkah awal tatkala seorang istri mengetahui bahwa suaminya sudah bermain curang di belakang sana. Yang pertama, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Qala ma innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Betapapun Nabi Yakub saat dalam keadaan gundah gulananya, maka ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ambil bantal guling nangis di atas kasur, tapi ambil sejadah, minta kepada Allah, ya Rob, Tuhanku, Engkau mempunyai alam semesta, Engkau yang menggerak-gerakkan hati seorang hamba, kembalikan suamiku. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita punya rasa ketenangan. Kita punya acuan, satu sandaran yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang seorang istri sudah melihat gelagat suaminya bermain di belakang, maka saya analogikan, coba kita lihat roller coaster. Barangkali jamaah pernah lihat orang main roller coaster, saya sendiri belum karena takut banget, takut jantung copot. Itu roller coaster, orang kalau sudah begini-begini, dia pegangan yang kuat. Terombang-ambing, rumah tangga yang terombang-ambing, pegangan yang kuat. Pegang suamimu, pegang, cari perhatiannya, introspeksi diri. Adakah yang salah dengan saya? Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu sangat besar di dalam Al-Quran. Tapi kita punya nasihat rabbaniyah dari Nabi Muhammad SAW. Tipu daya setan itu besar, tapi jauh lebih besar doa seorang istri untuk suaminya. Jauh lebih besar rahmat Allah, jauh lebih besar ampunan Allah, jauh lebih besar pengharapan kepada Allah. Roja min Allah. Yang penting jangan putus asa, kembali introspeksi diri. Bila kemudian kau dapati suamimu mulai bermain curang di belakang layar, minta kepada Allah. Setuju banget sama Ustadz Afifuddin ya, gandengan tangan yang kuat. Karena percayalah, suami istri itu kalau percayanya gandengan tangannya kuat, mau segodaan di luar kayak apa juga insya Allah. Yang penting suami istrinya jangan retak dulu nih, harus tetap istiqomah bismillah, minta pertolongan Allah, jangan lupa. Nah abis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Jangan lupa tapi catatannya disiapin, catat dan nonton Islam Itu Indah sampai habis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah!